Oke, halo teman-teman, kembali berjumpa di channel ini, di mana video ini adalah sambungan dari video yang sebelumnya, di mana kita belajar komponen-komponen yang ada di luar kabinnya. Selanjutnya untuk video ini kita akan mencoba mengenal komponen-komponen yang ada di dalam kabin unit Grader 825A strip A. Ini kita mulai di sini saja ya. Dari bawah kaki ada 4 pedal ya. Ini ada untuk kopling atau incing pedal ya, atau kopling. Ini untuk pedal untuk akselerasi atau deselerasi, mengajak steering ini mendekat ke badan atau menjauh sesuai kenyamanan atau postur tubuh kita ya. Diinjak dia ngelok ya, kita injak dia. Oke, untuk kemudian yang sebelah itu ada service brake ya, atau remnya. Ini untuk gasnya ada 2 versi ya. Kalau ini diinjak ya berat, ini juga bisa ditarik ya, dia besar sendiri gasnya. Tapi kalau ini tidak perlu diinjak lagi, tapi otomatis tinggi gasnya ya. Tapi kalau kita mau kurangi gasnya atau kurangi kecepatan, dapat diinjak di belakang ya teman-teman. Ada untuk mengurangi gasnya ya, kalau dia ini diaktifkan ya. Di situ disebutnya akselerasi, dan yang di belakang deselerasi ya, kebalikannya. Oke, kemudian di sini ada gear shift ya teman. Ada safety locknya, hanya untuk merilis atau mengaktifkan parking brake ya. Kalau sudah masuk di gear 1 atau gear 1 maju atau gear 1 mundur, tidak ditekan lagi teman-teman, karena tidak bisa masuk ya gearnya kalau ditekannya. Oke, ini safety locknya digunakan pada saat mengaktifkan parking brake atau merilis. Kita ke belakang teman. Oke, ini hanya tombol yang merah-merah ini hanya rakitannya untuk tambahan tombol lampu, dan ini untuk karena dilengkapi dengan ini ya teman, daily stop ya. Jadi kalau kita posisi engine hidup, kita matikan, dia nunggu 3 menit baru mati. Tapi ini kalau kita sentuh, dia akan otomatis cepat mati ya. Oke, ini indikator untuk air pressure atau tekanan udaranya. Ini wiper untuk belakang, kaca depan bagian bawah, kaca depan bagian atas, tombol emergency ya, lampu segitiga atau lampu darurat. Oke, ini lampu depan, lampu tengah, dan lampu belakang. Oke teman-teman, kita lanjut di sebelah sini. Yang depan ini ya, kita tarik saja ke belakang ya, dengan menginjak tombol itu tadi. Kita mulai saja dari sini ya. Ada ini hanya tombol lampu ya, kita hidupkan lampunya ini untuk memainkan dim atau lampu dekat atau jauh ya. Oke, ini suhu atau temperatur air pendingin atau air radiator. Di bawahnya ada level fuel, di bawah ada level oli hidrolik, level oli engine, level oli air radiator, dan pemanas engine. Kemudian yang di sebelahnya ada suhu ya, atau temperatur oli diferensial, ada tekanan oli engine. Di sini ada level oli hidrolik sama ya teman, ada suhu atau
temperatur air radiator. Cuman ini dia menyala pada saat engine running dan lampunya menyala dan diikutin dengan bunyi alarmnya. Kemudian di sini ada tekanan tekanan air pressure-nya atau tekanan udara. Di sini ada level level air radiator sama. Di sini untuk pengecekan awal, di sananya akan kalau kita running engine tapi air radiatornya kurang, dia akan menyala dan bunyi alarm. Oke, ini untuk alternator dan temperatur oli hidrolik ya. Oke, cukup jelas di situ. Kita hampir ketinggalan untuk indikator transmisi ya. Oke, di sini ada layar monitor, tapi yang muncul di sini hanya kecepatannya kilometer per jam dan indikator lampu jarak jauh, dan di samping yang warna hijau ada untuk lampu seinnya atau lampu rating. Oke, di bawahnya service meter atau HM ya. Kemudian ada tombol untuk mengaktifkan akumulator, dan ini untuk lock diferensial ya, biasa digunakan pada saat licinnya. Oke, mungkin untuk di situ cukup, semoga cukup jelas dan dapat dipahami, dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, tombol klakson. Oke, di yang ini kita kenal satu persatu dengan kita menghidupkan mesinnya ya. Oke, pastikan saat mau menghidupkan engine posisi parking brake aktif dan tombol emergensinya tidak aktif ya. Kita cabut saja keluar. Oke. Apabila dia aktif nggak bakalan bisa ya teman-temannya, kita akan bisa hidup mesinnya kalau dia tidak aktif parking brake-nya ya. Makanya kita aktifkan, kita running. Oke, hidup. Oke, setelah itu ya teman-teman, di ini ya begini tampilan layar monitornya ya. Enggak begitu kalau nyala lampunya ya. Oke, ini hanya ada indikator ini ya teman-teman, lock diferensialnya saya atau di vlognya ya. Itu untuk akumulator ya. Oke, kemudian di sini untuk lever kontrolnya ini kita goyang saya satu-satu sambil kita mengenal namanya ya. Ini tujuannya atau namanya lever kontrol untuk menggerakkan silinder lift ya, lift silinder blade-nya yang sebelah kiri ya, naik turun ya. Oke, turunkan, naik. Kemudian ini untuk ripping ya teman-teman, ini untuk ripping. Oke, bisa dilihat di belakangnya di kaca spion, di situ rippingnya bergerak ya. Oke, kemudian ini untuk tilnya ya, til blade-nya, lever control til blade. Ini untuk ini tadi til blade-nya, ini untuk seat shift-nya ya teman-teman. Oke, bisa dilihat pergerakannya untuk mengeluarkan blade ke samping kiri atau ke kanan sana ya teman-teman. Oke, ini untuk
circle-nya ya teman-teman, atau biasa dibilang swing ya, untuk memutar circle ya. Oke, di sini satu pesan atau ini dari saya teman-temannya, tipsnya perlu kita ingat kalau ini kita dorong ke depan berarti turun. Kalau yang bergerak ke kiri itu kita tekannya searah turun, atau yang bergerak ke kiri searah dengan yang turunnya. Jadi biar tidak bingung sewaktu-waktu kita mau putar ke kiri malah ke kanannya. Jadi selalu ingat kalau kita mau goyang ke kanan kita tarik saja ya, tarik ya, dia bergerak ke kanan. Kalau kita tekan dia ke kiri ya. Kalau sama juga ini, kalau kita tutup ya berarti kita tekannya, kita tarik dia membuka ya. Untuk tilnya sama, kita dorong dia turunnya. Nah ingat, didorong ke kiri dan turunnya, kalau ditarik naik dan ke kanan. Oke, mungkin itu bisa diingat ya teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru pemula ya, atau yang pengen belajar dengan belajar bawa motor grader ya. Di sini kita sama-sama belajar. Saya bukan trainer, saya hanya operator grader ya. Apa yang saya tahu saya bagikan ke teman-temannya. Oke, kita lanjut di sini ya teman. Ini untuk penggerak drawbar ya, untuk silinder drawbar itu ya. Nah, itu dia bergeraknya untuk silinder drawbarnya. Ini untuk artiknya ya, artik kulitnya teman-teman, atau biasa disebut patah pinggangnya, bahasa gaulnya. Oke, ini untuk landing silinder sana yang paling depan itu ya, gerak silinder, landing silinder ya, untuk memiringkan tayar ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang terakhir ini ada untuk lip silinder bleed yang sebelah kanan teman-teman. Oke ya, itu mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya, dapat saya share ke teman-teman. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Semoga di video ini ada teman-teman senior atau yang lebih tahu tentang unit ini, bisa melengkapi di kolom komentar kalau ada yang kurang-kurang dari saya. Dan saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat ke teman-temannya, khususnya teman-teman yang baru mau belajar bawa grader. Oke ya teman-teman, itu oke. Ini satu tadi ya, belum ini saya jelaskan tadi untuk gear shiftnya teman-temannya, kita dengan inching pedalnya. Oke, dimana saya tadi bilang bisa digunakan dan bisa tidak ya. Jadi pada saat teman-teman mau belajar tidak perlu takut. Ini bukan kayak mobil atau motor yang berkopling teman. Kalau motor kopling ya kita tidak seimbangkan kopling dengan gasnya, biasanya dia mendadak mati ya teman-teman. Tapi kalau untuk motor grader ini dia sudah power shift ya. Jadi biar tidak diinjak, kita masukkan saja gearnya teman ya. Kita masukkan gear 1, dia tidak bakalan mati ya. Oke, itu dia bergerak maju, tidak mati mesinnya. Meskipun itu saya tidak gas juga, tetap dia jalan tidak mati ya, walaupun sampai di gear 2. Terkecuali dia kita tekan begini, dia terbeban, dia akan mati teman, kalau dia beban berat ya. Oke, kita kopling saja, kita rem ya, kita tekan parking brake nya. Oke, itu ya teman-teman, dia tidak bakalan mati ya. Jadi kita bisa menggunakan ini, bisa tidak ya. Jadi ya begitupun mundur teman-teman.
tidak perlu dikopleng ya, tidak perlu injak-injing, bisa saja mundur. Nah, dia juga tidak mati, tidak perlu juga injak gasnya teman-teman, bisa saja jalan sendiri ya. Ini masih di bawah juga, tidak diinjak ya, dia akan mundur. Oke, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan belajar ya mengoperasikan motor grader ini, bagaimana caranya ya, memulai atau cara belajar dengan mudah ya. Tunggu di video selanjutnya, nanti kita belajar bersama untuk teman-teman yang pengen belajar ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di video berikutnya.